Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kode etik profesi akuntan menuju era global. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Kaisara Elda Uzma. Nama saya Raka Dijanwandika. Nama saya Maika Marani. Nama saya Sylvia Lorenza. Nama saya Untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan dibacakan oleh Mahesa Maharani. Kepada Mahesa dipersilahkan. Tantangan profesi akuntan global. Ada dua persoalan di bidang audit dan akuntansi yang belum sepenuhnya dapat mendukung ke arah kesatuan ekonomi global, yaitu yang pertama, setiap negara masih mempunyai prinsip akuntansi dan standar audit sendiri-sendiri yang terkadang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Yang kedua, profesi akuntan di dunia belum sepenuhnya serius dalam mengembangkan standar perilaku etis profesi akuntansi. Pada abad ke-20 dapat dikatakan ada 3 aliran akuntansi dan audit yang dominan diterapkan oleh perusahaan atau organisasi, yaitu sistem Anglo-Sakson yang dimotori oleh AS, sistem kontinental yang berlaku di Belanda, Jerman dan beberapa negara Eropa lainnya, dan sistem berlaku di Inggris dan negara-negara persemakmuran. Memasuki abad ke-21, profesi akuntan di dunia tercoreng oleh berbagai skandal di bidang akuntansi dan audit yang sangat merusak citra profesi akuntan itu sendiri. Bagi tersentak pemerintah, badan pengatur profesi, dan organisasi profesi akuntan mulai menyadari pentingnya upaya penegakan dan pengembangan standar kode etik profesi yang lebih ketat. Organisasi IAI sebagai wadah profesi akuntan di Indonesia telah merintis berbagai kerjasama dengan beberapa organisasi profesi akuntan di negara-negara ASEAN dan Australia dalam upaya mempersempit jurang perbedaan yang ada baik yang menyangkut standar tekra maupun standar perilaku di tingkat dunia. Mulai terbentuk badan atau lembaga seperti International Accounting Standard Board atau LASB dan International Federation of Accountants atau IFAC. Pihak-pihak atau badan atau lembaga yang selama ini berkaitan langsung dengan profesi akuntansi antara lain pemerintah dan lembaga legislatif melalui produk peraturan dan perundang-undangan, badan pengatur otoritas pasar modal atau BAPEPAM, LK, BEI, SEC, NYSE, dan lain-lain, organisasi profesi akuntan di masing-masing negara, IAI, IAPI, AICPA, AAA, CICA, IMA, dan lain-lain. Badan Organisasi Mandiri Internasional, IFETS atau IASB, dan para pemakai atau pengguna laporan keuangan dan sebagainya. Kode etik profesi akuntan di AS. Sebagaimana dikatakan oleh Duska dan Duska 2005, sedikitnya ada 6 manfaat dari kode etik profesi, yaitu dapat memotivasi melalui penggunaan tekanan dari rekan sejawat atau peer pressure dengan memelihara seperangkat harapan perilaku yang diakut umum yang harus dipertimbangkan dalam proses keputusan. Yang kedua, dapat memberikan pedoman yang lebih stabil tentang benar atau salah daripada mengintimidai kepribadian manusiawi atau keputusan yang selalu bersifat ad hoc. Ketiga, dapat memberikan tuntunan terutama dalam menghadapi situasi yang abu-abu atau ambiguous situation. Yang keempat, kode etik tidak saja dapat menuntun perilaku karyawan, employees, namun dapat juga mengawasi kekuasaan otokrasi atasan. Yang kelima, kode etik dapat merinci tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri. Yang keenam, kode etik sebenarnya untuk kepentingan bisnis itu sendiri. Kalau bisnis tidak mau mengawasi perilaku dirinya sendiri, maka pihak lain yang akan bertindak mengawasinya. Prinsip-prinsip dan aturan etika menurut ICPA. Pertama, tanggung jawab. Kedua, kepentingan umum. 3, integritas. 4, objektivitas dan independen. 5, dueker. Dan 6, sifat dan cakupan layanan. Aturan etika dan interpretasi isu penting yang dicakup. Yang pertama, independensi akan dipengaruhi oleh beragam transaksi, hubungan, dan kepentingan termasuk kepentingan finansial, yang material, dan langsung pelajasan non-atesi tertentu, investasi bersama, pinjaman, hubungan keluarga, jabatan resmi seperti direktur, pejabat, pengawal,
prostor penjamin, truste peminjam kecuali untuk persyaratan normal, lembaga keuangan untuk mobil rumah tangga, kartu kredit, dan ancaman litigasi. Kedua, integritas dan objektivitas. Yaitu tidak ada konflik kepentingan, tidak salah saji pelaporan ketentuan untuk menghindari subordin penilaian. Yang tiga, standar umum, kompetensi profesional, kehati-hatian profesional, perencanaan dan supervisi, data relevan yang memadai. Yang keempat, kesesuaian dengan standar, keharusan jika jasa meliputi auditing, review, kompilasi, konsultan manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya. Yang kelima, prinsip akuntansi. Tidak ada penyimpangan dari prinsip-prinsip akuntansi. Berterima nun bila penyajiannya menimbulkan salah pengertian, maka harus dinyatakan mengapa diperlukan penyimpangan dan atau pengaruhnya diotorisasi oleh pernyataan FASB, GASB, dan FASAB. Yang keenam, informasi dan rahasia. Tidak boleh diungkap tanpa persetujuan kecuali untuk perkara pengadilan atau CPA proceeding. Dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang ketujuh, fee kontijen. Tidak diperbolehkan untuk audit, review, kompilasi, pemeriksaan informasi keuangan, prospektif, perhitungan pajak, dan klaim restitusi pajak. Beberapa pengecualian diberikan daftarnya. Yang ke-8, tindakan mendiskreditkan, tidak dibolehkan diskriminasi, kekerasan, penyimpangan dari standar pemerintah, ketidakpedulian. Yang ke-9, advertensi dan sosialisasi, tidak boleh memalsukan, menyesatkan, menipu, memaksa, upaya berlebihan atau dengan kekerasan. Yang ke-10, komisi dan fee rujukan, tidak diperbolehkan untuk audit, review, kompilasi, dan pemeriksaan informasi keuangan prospektif kecuali memerlukan pengungkapan. Yang ke-11, untuk dan nama organisasi, diizinkan kepemilikan minoritas non-CPA asal tanggung jawab akhir tetapkan pada anggota CPA secara finansial dan lainnya untuk pekerjaan atesti yang dilaksanakan untuk melindungi kepentingan publik, tetapi tidak boleh di luar CPA dan harus mengikuti kode etik CPA. Kode etik berapa segala di yang pertama, untuk profesional dilakukan banyak yang dikerjakan di Inggris, Jerman, Kanada. Berbagai negara itu tentulah memiliki kode etik profesional yang merupakan ringkasan kode etik yang berlaku di negara Kanada yang bersumber dari buku ditulis oleh BROOKS Blocks pada tahun 2007. Pendahuluan, prinsip yang mengatur perilaku anggota dan mahasiswa. Yang pertama, berasal dari kepercayaan publik atas kewajaran laporan keuangan dan nasihat yang kompeten atas berbagai masalah bisnis. Yang kedua, memelihara reputasi baik profesi maupun kemampuannya untuk melayani kepentingan publik. Yang ketiga, menjalankan integritas, kehati-hatian, kompetensi profesional yang cukup dan mematuhi berbagai peraturan. Yang keempat, tidak ada pengaruh kepentingan atau hubungan yang dapat mencederai penilaian profesional atau objektivitas atau kesan demikian dari pengamat yang berakal sehat. Yang kelima, kewajiban untuk merahasiakan dan tidak memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan urusan klien. Yang keenam, pengembangan praktik berdasarkan keunggulan profesional bukan atas dasar promosi pribadi. Yang ketujuh, menunjukkan rasa hormat dan pertimbangan dalam hubungan dengan rekan sejawat. Dan yang terakhir ialah memperhatikan kewajiban fidusia dan kewajiban profesional yang diperlukan. Prinsipnya mengatur tanggung jawab firma. Yang pertama, menciptakan, memelihara serta mempertahankan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, kegagalan dalam mematuhi peraturan akan memicu sanksi untuk firma secara keseluruhan atau untuk banggar yang mengetahui dan yang bertanggung jawab. Penerapan aturan etika. Yang pertama, untuk semua anggota yang berpraktik sebagai akuntan publik dan di mana publik atau asosiasi dan mengandalkan individu berdasarkan keanggotaan di ICAO. Yang kedua, kepada bukan anggota yang diwali oleh atau bersekutu dengan anggota. Dan yang ketiga, dalam yurisdiksi di luar Ontario, anggota harus menghormati peraturan lokal tetapi tidak menjelekkan ICAO. Yang pertama, untuk semua anggota, termasuk isu yang diliput. Yang pertama, satu, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Yang kedua, tuduhan kriminal atau serangan sejenis. Yang ketiga, melaporkan penghentian sementara atau suspensi karena pertimbangan disiplin. Yang ketiga,
Yang keempat, tidak dikaitkan dengan salah saji. Dan yang terakhir, harus secara tertulis dalam melakukan koresponden dengan institut. Dan inovasi atau isu yang diliput ialah yang pertama bersifat mandatori atau berlaku untuk mahasiswa. Yang kedua, bisa berakibat dituntut karena melanggar kode perilaku profesional. Yang ketiga, memberitahu secara teas setiap ada penghentian sementara. Yang terakhir, pada surat laporan, pernyataan atau representasi atau dikaitkan dengan kandidat sebagai mahasiswa atau anggota. Standar-standar yang mempengaruhi kepentingan publik. Pertama, memelihara reputasi baik profesi dan kemampuan melayani publik. Isu yang diliput ialah selamanya baik anggota maupun mahasiswa. Pelanggaran dua indikasi karena Anda dapat menyeret jauh dukungan terhadap persyaratan jasa. Terus integritas dan berhati-hatian. Terus memelihara kompetensi. Terus kerjasama dalam menyelidiki dan investigasi. Dalam hal ini harus bekerjasama dengan petugas yang ditunjuk institut dalam melaksanakan pendidikan atau investigasi perilaku profesional. Dan yang selanjutnya, independensi dan objektivitas. Yang pertama, mereka yang memberikan opini atas laporan keuangan atau dalam penugasan tentang ancaman ketidakmampuan atau insolvensi harus bebas dari pengaruh kepentingan atau hubungan yang dapat mencederai penilaian profesional atau objektivitas atau ada kesan seperti itu. Yang terakhir, harus ada pengungkapan tertulis atau segala sesuatu yang dianggap dari sudut pengamat berakal sehat mencederai independensi dan objektivitas. Yang kelima, pernyataan palsu atau menyesatkan. Yang pertama, tidak dikaitkan meskipun bila pendapatan disclaimer diberikan. Yang kedua, meliputi surat menyurat, laporan, representasi, pernyataan laporan keuangan baik tulisan maupun tertulis. Dan yang terakhir ialah meliputi penghilangan salah saji material dan ketidakpatuhan. Kepatuhan dengan standar profesional. Dengan prinsip akuntansi berterima umum dan standar auditing bersama umum yang ditetapkan oleh buku pedoman CICA. Selanjutnya, tidak ada imbalan yang tidak diotorisasi atau dari klien ataupun atasan. Selanjutnya, memelihara kerahasiaan informasi tentang urusan klien. Yang pertama ialah tidak ada pengungkapan kecuali si izin dan pengetahuan klien, atau kalau diwajibkan oleh otoritas penegak hukum, pengadilan, atau komite kode etik profesional. Yang kedua, tidak boleh menyalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga atau merugikan klien. Dan terakhir ialah tanggung jawab untuk agen subkontraktor. Selanjutnya ialah konflik kepentingan. Yang pertama, bertanggung jawab untuk mencegah sebelum menerima pengikatan tugas, dan tidak boleh ada tugas yang mengandung konflik kepentingan oleh anggota mahasiswa terutama kecuali sama pihak yang terpengaruh dan diberitahu dan mengizinkan. Selanjutnya, kewajiban melaporkan pelanggaran anggota mahasiswa, pelamar, atau firma. Yang pertama, tentang aturan etika. Yang kedua, tentang setiap informasi yang menimbulkan keaguan menyangkut kompetensi, reputasi, dan integritas. Dan yang ketiga ialah kecuali ada pengecualian atau akan melanggar kewajiban statuta atau privilege pencari klien dan sebagainya. Yang selanjutnya, menangani dana trust dan kekayaan lain sesuai dengan peraturan trust atau permisalan percatatan. Terus 13, tidak boleh ada kegiatan yang melanggar hukum asosiasi orang-orang nama atau jasa-jasa. Penawaran fee hanya boleh diminta oleh klien dan setelah memperoleh informasi menandatangani perusahaan penugasan. Hubungan dengan anggota firma atau sejawat dan perikatan dengan non-anggota dalam akuntansi publik. Yang 302, penerimaan penugasan bila ada auditor penanggung jawab sebelumnya. Tidak boleh menanyakan auditor sebelumnya jika ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Diperlukan respon dari auditor sebelumnya penipuan, harus dilaporkan bila ada kecurangan. Yang selanjutnya, kerjasama dengan pengganti. Diperlukan jika ada permintaan tertulis. Penugasan bersama, melaksanakan kerjasama dan beberapa kewajiban, harus menasihati angkutan lain tentang kegiatannya. Selanjutnya, komunikasi penugasan khusus dengan auditor sebelumnya. Harus berkomunikasi dengan auditor sebelumnya, kecuali klien telah membuat permintaan tertulis sebelum perikatan dimulai. Selanjutnya, tanggung jawab dalam penugasan khusus. Tidak boleh ada tindakan yang mencemarkan posisi akuntansi lainnya. Dan tidak boleh ada jasa melebihi perjanjian rujukan awal, kecuali ada kesepakatan dengan anggota yang merujuk. Hubungan organisasi dan perilaku seorang praktisi profesional. Yang pertama, nama kantor. Nama kantor harus sesuai dengan selera yang baik, disetujui oleh institusi, tidak menyesatkan atau memuji diri. Selanjutnya, tanggung jawab yang membawa corak mode tertentu operasi kantor.
Yang pertama, anggota publik harus menggunakan karakter accountant atau public accountant. Kantor harus dibawa tanggung jawab seseorang yang berlisensi akuntan publik yang umumnya hadir. Yang ketiga, kantor tidak boleh beroperasi paruh waktu kecuali diizinkan oleh peraturan. Dan yang terakhir adalah tidak bisa menggunakan karakter accountant jika seorang non-Syia mempunyai sesuatu kepentingan kekayaan. Asosiasi dengan firma-firma hanya jika paling sedikit satu partner adalah seorang chartered accountant. Tanggung jawab untuk non-anggota, akuntan publik bertanggung jawab atas segala non-anggota dalam mematuhi kode etik. Selanjutnya, bisnis dan praktik terkait kode etik diterapkan. Asosiasi dengan non-anggota dalam praktik umum. Hal ini hanya jika memelihara reputasi profesi yang baik dan mematuhi kode etik. Selanjutnya, kantor perwakilan dan praktik akuntan publik berbentuk perseroan. Tidak dijalankan seorang anggota hanya diwakili oleh seorang bukan anggota firma atau sebaliknya. Dilarang, kecuali dalam kondisi khusus merujuk pada kode etik terkini. Selanjutnya, aturan yang berlaku bagi firma. Yang pertama, pendirian dan pemeliharaan dan penegakan kebijakan dan prosedur. Yang pertama, harus memiliki yang dipandang perlu menurut aturan kode etik, dan yang selanjutnya, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk mematuhi kompetensi dan kode perilaku anggota firma. Selanjutnya, asosiasi dengan firma hanya jika paling sedikit satu partner dari firma lain adalah chartered accountant. Raka, mood-nya boleh di Sarbanus Oxley hidup. X. Badan keuangan yang mempertontonkan pelanggaran etika secara nyata yang dilakukan oleh para eksekutif puncak perusahaan-perusahaan publik multinasional yang berkantor pusat di AS, yang juga melibatkan profesi akuntan publik ternama, sempat menggoncang bursa saham dan perekonomian AS. Akibat berbagai skandal ini, pemerintah dan lembaga legislatif AS segera mengeluarkan undang-undang yang sangat terkenal dengan nama Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Sukrisno Agus dalam bukunya Auditing atau Pemeriksaan Akuntan oleh akuntan publik 2004 telah meringkas pokok-pokok yang diatur dalam SOX bagaimana terlihat dalam tabel. Ringkasan Sarbanes-Oxley Act 2002 dan dampaknya. 1. Sarbanes-Oxley Act 2002 ditujukan untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang beberapa isu yang sering diperdebatkan. Selanjutnya, membentuk Dewan Pengawas Independen atau Public Company Accounting Oversight Board yang bertugas sepenuhnya untuk mengawasi pelaku pasar modal. Dewan pasar ini akan diawasi oleh SFC. Menetapkan tanggung jawab baru terhadap komite audit dan pejabat perusahaan. Menetapkan beberapa aturan atau keharusan baru untuk pelaporan perusahaan. Mendefinisikan jasa non-audit yang dapat diberikan oleh kantor akuntan publik kepada audit klien. Melarang kantor akuntan publik melakukan 8 jenis non-jasa audit kepada klien audit. Sebagian besar telah dieliminasi tahun-tahun sebelumnya, termasuk pembukuan, desain, dan implementasi sistem informasi keuangan, jasa penilai, serta jasa aktuaris, outsourcing jasa internal audit, fungsi manajemen atau sumber daya manusia, serta broker, penasihat investasi atau jasa investment banking, jasa hukum, dan jasa profesional lainnya yang tidak berhubungan dengan audit. Jasa non-audit yang dilarang tersebut akan efektif berlaku pada 2003. Mengizinkan pemberian jasa lainnya dengan persetujuan terlebih dahulu dan komite audit. Dewan berhak menetapkan jasa non-audit lainnya yang tidak dapat diberikan. Memperberat hukuman atas kecurangan atau fraud yang dilakukan perusahaan. Mengharuskan adanya peraturan yang mengatur benturan kepentingan. Meningkatkan tanggung jawab dan anggaran SEC secara signifikan. 2. Sarbanes-Oxley Act memerlukan interpretasi melalui proses aturan SEC dan Public Company Accounting Oversight Board. Next. Terhadap manajemen, mengharuskan adanya sertifikasi CEO atau CVO atas laporan berkala yang disampaikan ke SEC, laporan internal control,
Setiap laporan tahunan harus melampirkan laporan dari manajemen mengenai penaksiran internal kontrol. Auditor independen diharuskan untuk melakukan atestasi dan melaporkan penaksiran manajemen. Pengungkapan baru yang diharuskan terhadap keharusan bagi direktur, pejabat perusahaan, dan pihak yang memiliki saham perusahaan dengan jumlah minimum 10% untuk menyampaikan perubahan ekuitas yang dimiliki. Pelaporan performa tidak menyelesaikan dan direkonsiliasi dengan hasil GAAP. Pengungkapan tambahan untuk keuangan off balance sheet dan kontingensi, pengungkapan oleh perusahaan secara real time. Reformasi corporative governance, penghapusan atau forfeiture bonus dan tertentu jika penyajian kembali diharuskan akibat adanya pelanggaran yang mengakibatkan ketidakpatuhan material terhadap keharusan pelaporan keuangan sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal. Surat pemberitahuan pajak perusahaan disarankan untuk ditandatangani oleh CEO. Pembatasan perdagangan selama pensiun fund blackout period. Meningkatkan tinjauan atas penyampaian atau fillings oleh SEC. Next. Terhadap komite audit. Interaksi dengan auditor, komite audit bertanggung jawab secara langsung mengenai penunjukan persetujuan terlebih dahulu, kompensasi dan pengawasan akuntan publik termasuk penyelesaian perselisihan antara manajemen dan auditor sehubungan dengan pelaporan keuangan. Independensi dan keahlian komite audit. Anggota komite audit independen misalnya tidak boleh menerima konsultasi atau kompensasi dari perusahaan melebihi yang dibayarkan kepada dewan direksi dan anggota komite atau berafiliasi atau anak perusahaan. Ahli keuangan komite audit harus mengungkapkan apakah di dalam komite audit terhadap sedikitnya satu anggota keuangan. Keluhan dan saran komite audit diharuskan menyusun prosedur untuk menerima, menyimpan, dan menindaklanjuti keluhan yang diterima oleh perusahaan sehubungan dengan akuntansi internal kontrol dan audit. Menerima kritik yang disampaikan secara rahasia dan tanpa nama oleh karyawan perusahaan sehubungan dengan akuntansi dan audit yang dipertanyakan. Persetujuan terdahulu. Semua jasa yang diberikan oleh auditor, baik audit atau non-audit, harus terdahulu memperoleh persetujuan. Persetujuan terdahulu atas semua jasa non-audit harus diungkapkan oleh komite audit. Semua jasa non-audit, kecuali yang dilarang oleh Sarbanes-Oxley Act, dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik dengan persetujuan terdahulu dari komite audit. Next. Tiga, terhadap angkutan publik. Membentuk Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB yang bertujuan untuk mengawasi audit atas perusahaan publik dan melindungi kepentingan investor. Melarang jasa non-audit secara spesifik. Hukum telah melarang KAP untuk melakukan 8 jasa non-audit. Perputaran partner pemimpin atau lead atau coordinating partner audit atau consulting reviewer tidak dapat memberikan jasa audit kepada klien yang sama selama lebih dari 5 tahun berturut-turut. Laporan kepada komite audit. Auditor diharuskan untuk melaporkan kepada komite audit tentang semua kebijakan akuntansi yang berlaku, perlakuan informasi keuangan dan informasi penting lainnya yang telah didiskusikan dengan manajemen. Penugasan auditor dibutuhkan 1 tahun calling off period. Studi tentang kewajiban perputaran kantor akuntan publik akan dilakukan oleh General Accounting Office atau GAO. Next. Kode etik profesi akuntan, International Federation of Accountants atau IFAC. Juni 2005, organisasi profesi IFAC telah menerbitkan kode etik secara lengkap. Pedoman kode etik ini terdiri atas 3 bagian. Bagian A berisi prinsip-prinsip fundamental etika profesi yang berlaku untuk seluruh profesi akuntan dan juga berisi kerangka konsep untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Bagian B berisi penjelasan lebih lanjut mengenai penerapan kerangka konsep dan prinsip-prinsip fundamental pada bagian A untuk situasi khusus, terutama bagi mereka yang berpraktik sebagai akuntan publik. Dan bagian C
berisi penjelasan lebih lanjut mengenai kerangka konsep dan prinsip-prinsip fundamental pada bagian A untuk diterapkan pada situasi khusus, terutama bagi profesi akuntan bisnis atau akuntan manajemen. Kepada Sylvia dipersilahkan. Struktur dan kerangka dasar kode etik IFAC. Misi dan International Federation of Accountants sebagaimana dicantumkan dalam konstitusinya adalah memperkenalkan profesi akuntansi secara global dengan standar-standar yang harmonis sehingga dapat memberikan pelayanan dengan kualitas tinggi secara konsisten untuk kepentingan publik. Sebagaimana dikatakan oleh Brooks 2007, kode etik yang ditetapkan oleh IFAC memberikan perlakuan terkini tentang ketentuan yang berkaitan dengan independensi dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, misi IFAC adalah melakukan harmonisasi standar di antara negara-negara anggota IFAC di masa mendatang. Maka sangat pantas bila kode etik IFAC ini mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Untuk lebih memahami kode etik yang ditetapkan oleh IFAC ini, maka Brooks 2007 memberikan pendekatan cara memahami filosofi kode etik IFAC sebagai berikut. Yang pertama, memahami struktur kode etik. Yang kedua, memahami kerangka dasar kode etik untuk melakukan penilaian yang bijak. Yang ketiga, proses menjamin independensi pikiran atau independensi inmin dan independensi penampilan. Yang keempat, pengamanan untuk mengurangi risiko situasi konflik kepentingan. Kerangka dasar kode etik IFAC dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ciri yang membedakan profesi akuntan yaitu kesadaran bahwa kewajiban akuntan adalah untuk melayani kepentingan publik. Yang kedua, harus dipahami bahwa tanggung jawab akuntan tidak secara eksklusif hanya melayani klien atau dari sudut pandang akuntan publik, atau hanya melayani atasan atau dari sudut pandang akuntan bisnis, melainkan melayani kepentingan publik dalam arti luas. Yang ketiga, tujuan atau objektif dari profesi akuntan adalah memenuhi harapan profesionalisme, kinerja, dan kepentingan publik. Yang keempat, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 4 kebutuhan dasar yaitu kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa tertinggi, dan kerahasiaan. Yang kelima, keseluruhan hal tersebut hanya dapat dicapai bila profesi akuntan dilandasi prinsip-prinsip perilaku fundamental yang terdiri atas integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Yang keenam, namun prinsip-prinsip fundamental pada butir 5 hanya dapat diterapkan jika akuntan mempunyai sikap independen, baik independen dalam pikiran maupun independen dalam penampilan. Next. Struktur kode etik IFAC. Yang pertama, kewajiban kepada masyarakat, pelayanan kepentingan publik. Yang kedua, objektif, memenuhi harapan, profesionalisme, kinerja, dan kepentingan publik. Yang ketiga, kebutuhan dasar, kredibilitas, profesionalisme, jasa kualitas tertinggi, kerahasiaan. Yang keempat, prinsip-prinsip fundamental. Yang pertama, integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan kehati-hatian, perilaku profesional, serta standar teknis. Kerangka dasar kode etik IFAC, yang pertama melindungi kepentingan publik, yang kedua jasa profesionalisme kepada klien. Dalam penilaian ada integritas, objektivitas, skep tim profesional, independensi pikiran dan penampilan. Pentingnya melakukan identifikasi dan evaluasi keadaan dan hubungan dengan klien atau atasan guna menentukan yang pertama, apakah ada ancaman terhadap sikap independensi akuntan baik yang berpraktik
etik sebagai akuntan publik maupun sebagai akuntan bisnis. Yang kedua, ancaman terhadap independensi dapat berbentuk. Yang ketiga, kepentingan diri. Yang keempat, review diri. Yang kelima, advokasi. Yang keenam, kekerabatan. Yang ketujuh, intimidasi. Yang kedelapan, berdasarkan evaluasi atas independensi tersebut, bila dijumpai adanya ancaman terhadap independensi, maka pada pedoman kode etik juga diberikan panduan perilaku cara mengamankan, mengeliminasi atau mengurangi risiko ancaman tersebut sampai pada level yang dapat diterima. Yang kesembilan, ada beberapa cara pengamanan yang dapat diterapkan, di antaranya profesi, legislasi, regulasi, diadakan klien dan di dalam firma. Yang ke-10, pada gambar 8.4 diberikan ringkasan atau garis besar pedoman kode etik untuk melakukan pengamanan melalui profesi, legislasi, regulasi, serta di dalam klien dan di dalam firma. Next. Pengamanan untuk mengurangi risiko situasi konflik kepentingan. Yang pertama, pengamanan melalui profesi, legislasi, dan regulasi. Yang pertama, persyaratan, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Yang kedua, pendidikan berkelanjutan. Yang ketiga, standar profesional, pemantauan, dan proses disiplin. Yang keempat, review eksternal atas sistem kontrol kualitas firma. Yang kelima, legislasi yang berhubungan dengan ketentuan independensi firma. Yang kedua, pengamanan di dalam klien. Yang pertama, penunjukan auditor disetujui oleh pihak selain manajemen. Yang kedua, klien mempunyai staf yang kompeten untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, kebijakan dan prosedur yang menekankan komitmen klien untuk menyajikan pelaporan keuangan yang wajar. Yang keempat, prosedur internal untuk menjamin pilihan objektif dalam mengawasi perikatan, bukan penjaminan. Yang kelima, suatu struktur tata kelola perusahaan seperti komite audit yang dapat memberikan pandangan dan komunikasi tepat mengenai jasa yang diberikan firma. Yang ketiga, pengamanan yang menyangkut sistem dan prosedur di dalam firma. Yang pertama, kepemimpinan yang menekan pentingnya independensi dan harapan jasa atau tindakan demi kepentingan publik. Yang kedua, kebijakan dan prosedur untuk mengimplementasi dan memantau pengawasan atas perikatan penjaminan. Yang ketiga, kebijakan independensi yang terkodokumentasi menyangkut identifikasi dan evaluasi atau atas ancaman independensi, penerapan pengamanan untuk mengeliminasi atau mengurangi ancaman sampai tingkat yang dapat diterima. Keempat, kebijakan dan prosedur untuk memantau dan mengelola keandalan pendapatan dari satu klien tunggal penjaminan. Yang kelima, memanfaatkan partner dengan garis pelaporan terpisah untuk memberikan jasa, bukan penjaminan, kepada klien atau penjaminan. Prinsip-prinsip fundamental etika terdiri atas A. Integrasi, B. Objektivitas, C. Kompetensi profesional dan kehati-hatian, D. Kerahasiaan, E. Perilaku profesional. Next. Independensi. Sebagaimana telah diketahui, ada dua jenis independensi yang dikenal, yaitu independensi dalam fakta dan independensi dalam penampilan. Untuk independensi dalam fakta, IFAK menggunakan istilah lain, yaitu independensi dalam pikiran. Independensi dalam pikiran adalah suatu keadaan pikiran yang memungkinkan pengungkapan suatu kesimpulan tanpa terkena pengaruh yang dapat mengkompromikan penilaian profesional, memungkinkan seseorang individu bertindak berdasarkan integritas, serta menerapkan objektivitas dan skeptisisme profesional. Independensi dalam penampilan adalah penghindaran fakta dan kondisi yang sedemikian signifikan sehingga pihak ketiga yang paham dan berpikir rasional dengan memiliki pengetahuan akan semua informasi yang relevan
termasuk pencegahan yang diterapkan, akan tetap dapat menarik kesimpulan bahwa skeptisisme profesional, objektivitas, dan integritas anggota firma atau tim penjaminan telah dikompromikan. Ancaman terhadap independensi. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, ancaman terhadap independensi dapat berbentuk kepentingan diri, review diri, advokasi, kekerabatan, dan intimidasi. Ancaman independensi angkutan publik. Ancaman kepentingan diri dapat timbul akibat ada kepentingan keuangan atau ada kepentingan dari keluarga langsung atau keluarga dekat atau kepentingan lain dari akuntan yang bersangkutan. Contoh langsung ancaman kepentingan diri sendiri untuk akuntan publik antara lain kepentingan keuangan dalam perusahaan klien atau kepentingan keuangan bersama pada suatu perusahaan klien, ketergantungan yang tidak wajar pada total fee dari suatu klien, memiliki hubungan bisnis yang sangat erat dengan klien. Contoh langsung ancaman kepentingan diri untuk angkutan bisnis, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut antara lain. Yang pertama ada kepentingan keuangan, pinjaman dan garansi. Yang kedua ada perjanjian kompensasi insentif. Yang ketiga ada penggunaan harta perusahaan yang tidak tepat. Yang terakhir ada tekanan komersial dari pihak luar perusahaan. Ancaman review diri untuk akuntan publik antara lain, temuan kesalahan material saat dilakukan evaluasi ulang, pelaporan operasi sistem keuangan setelah terlibat dalam perancangan dan implementasi sistem tersebut, terlibat dalam pemberian jasa pencatatan akuntansi sebelum perikatan penjaminan, menjadi anggota tim penjaminan setelah baru saja menjadi karyawan atau pejabat di perusahaan klien yang memiliki pengaruh langsung berkaitan dengan perikatan penjaminan tersebut. Yang terakhir ada memberi jasa kepada klien yang berpengaruh langsung pada materi perikatan penjaminan tersebut. Contoh langsung ancaman advokasi untuk angkutan publik yaitu mempromosikan saham perusahaan publik dari klien, di mana perusahaan tersebut merupakan klien audit. Yang kedua, bertindak sebagai pengacara untuk klien penjaminan dalam suatu litigasi atau perkara perselisihan dengan pihak ketiga. Contoh langsung ancaman kekerabatan untuk angkutan publik yaitu anggota tim mempunyai hubungan keluarga dekat dengan seorang direktur atau pejabat perusahaan klien. Anggota tim merupakan hubungan keluarga dekat dengan seorang karyawan klien yang memiliki jabatan dan berpengaruh langsung serta signifikan terhadap pokok dari penugasan. Lalu yang ketiga ada mantan rekan dari kantor akuntan yang menjadi direktur atau pejabat klien atau karyawan pada posisi yang berpengaruh atas pokok suatu penugasan. Lalu yang keempat, menerima hadiah atau perlakuan istimewa dari klien. Yang terakhir, hubungan yang terjalin lama dengan karyawan senior perusahaan klien. Lalu ancaman kekerabatan yang dapat timbul antara lain, seorang akuntan profesional dalam posisi yang dapat memengaruhi pelaporan keuangan dan non-keuangan atau keputusan bisnis karena mempunyai hubungan keluarga dekat dengan seseorang yang dalam posisi memperoleh manfaat dari pengaruh tersebut. Hubungan yang lama dengan rekan bisnis mempunyai pengaruh pada keputusan bisnis, tidak signifikan. Ancaman intimidasi dapat timbul jika akuntan profesional dihalangi oleh bertindak objektif, baik secara nyata maupun dipersepsikan. Contohnya, diancam dipecat atau diganti dalam hubungan dengan penugasan pada klien, diancam dengan tuntutan hukum, ditekan secara tidak wajar untuk mengurangi ruang lingkup pekerjaan dengan maksud untuk mengurangi. Contoh ancaman intimidasi untuk akuntan bisnis dapat timbul antara lain ancaman pemecatan atau penggantian posisi akuntan profesional dalam bisnis atau anggota keluarga dekat atas ketidaksetujuan penerapan prinsip akuntansi atau cara pelaporannya. Seseorang yang mempunyai kepribadian dominan berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Situasi-situasi unik lainnya yang tidak dapat dikategorikan. Pengamanan terhadap ancaman. Ada dua kategori pokok pengamanan terhadap ancaman independensi, yaitu pengamanan melalui profesi, legislasi, atau regulasi. Lalu yang kedua ada pengamanan lingkungan kerja. Hal yang termasuk dalam pengamanan melalui profesi, legislasi, dan regulasi, namun tidak terbatas pada persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Lalu ada persyaratan pengembangan profesi berkelanjutan, standar-standar profesional, prosedur pemantauan dan pendisiplinan profesi atau peraturan, review eksternal oleh pihak ketiga yang berwenang atas laporan, pemberitahuan, komunikasi, dan informasi yang dihasilkan oleh akuntan profesional. Pengamanan lingkungan di tempat kerja bisa sangat bervariasi dan sangat luas, tergantung pada keadaan di tempat kerja tersebut.
Contoh pengamanan untuk akuntan publik antara lain yaitu pengamanan di kantor firma dalam artian luas, yaitu dukungan kepemimpinan, sistem prosedur kendali mutu, dokumentasi kebijakan yang berhubungan dengan ancaman, dokumentasi kebijakan independensi, dokumentasi kebijakan tentang prinsip-prinsip etika, penggunaan rekam dan tim terpisah untuk penugasan penjaminan dan non-penjaminan, memberitahu semua rekan dan staf tentang klien-klien penjaminan di mana diperlukan independensi, komunikasi tepat waktu kepada semua rekan, kebijakan dan prosedur pemantauan, penunjukan anggota senior untuk mengawasi keefektifan berjalannya sistem kendali mutu, mekanisme disiplin untuk mendukung kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, mempublikasikan berbagai kebijakan dan prosedur untuk mendorong komunikasi antara staf dengan staf senior tentang isu-isu yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika. Lalu yang kedua ada pengamanan perikatan khusus di lingkungan kerja, yaitu melibatkan tambahan seorang akuntan profesional untuk meninjau pekerjaan yang dilakukan atau memberi nasihat yang diperlukan. Yang kedua ada konsultasi dengan pihak ketiga yang independen, seperti komite direktur independen, badan pengatur, atau akuntan profesional lain. Yang ketiga, diskusikan masalah etika dengan pejabat klien yang berwenang tentang masalah tata kelola. Lalu yang keempat ada mengungkapkan kepada pejabat klien yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang sifat jasa dan fee yang dikenakan. Lalu melibatkan firma lain untuk melaksanakan kembali bagian dari penugasan. Lalu ada rotasi staf senior dari tim penugasan dan penjaminan. Yang ketiga, pengamanan di dalam sistem prosedur klien. Yang pertama ada penunjukan firma diratifikasi oleh pihak lain selain manajemen. Klien memiliki karyawan yang kompeten. Klien memiliki prosedur internal untuk menjamin objektivitas penugasan dan penjaminan. Klien memiliki tata kelola koperasi yang dapat memberikan pengawasan dan komunikasi yang memadai terkait dengan jasa-jasa firma. Lalu pengamanan ancaman di tempat kerja untuk angkutan bisnis antara lain penerapan struktur pengawasan koperasi, pedoman kode etik perilaku organisasi, pedoman perekrutan yang menekankan pentingnya merekrut tenaga berkompetensi tinggi, pengendalian internal yang kuat, proses pendisiplinan yang memadai, kepemimpinan yang berbasis etika, kebijakan dan prosedur pelaksanaan dan pemantauan kinerja karyawan, komunikasi tepat waktu tentang berbagai kebijakan dan prosedur, termasuk perubahannya ke seluruh karyawan, disertai pelatihan dan pendidikan yang memadai tentang kebijakan dan prosedur yang ada. Lalu bagian B, kode etik akuntan publik secara rinci. Daftar isi kode bagian B adalah pendahuluan, penunjukan profesional dan penerimaan klien, konflik kepentingan, pendapat kedua, fee dan jenis imbalan lainnya, pemasaran jasa profesional, hadiah dan keramat-tamahan, penyimpanan aset klien, objektivitas semua jasa, independensi, perikatan penjaminan asuran atau asuran arrangement. Bagian C, kode etik akuntan bisnis. Daftar isinya yaitu pendahuluan, potensi konflik, penyusunan dan pelaporan informasi, bertindak dengan keahlian yang memadai. Profesi akuntan Indonesia dan IFAK. Saat ini, profesi akuntan di Indonesia, akuntan publik maupun akuntan manajemen mengikuti standar kompetensi yang berlaku di Amerika Serikat. Kecenderungan timbulnya kesatuan sistem ekonomi global belum diikuti oleh keseragaman atau keharmonisan penerapan standar-standar teknis akuntansi, auditing, dan kode etik profesi akuntan di seluruh dunia. Para pengurus dan anggota IAI yang menyadari hal itu telah mengadakan diskusi dan pembicaraan sekitar kesiapan IAI untuk mengadopsi standar-standar teknis dan kode etik internasional dengan memanfaatkan berbagai forum seperti kongres, seminar, lokakarya, pelatihan, dan sejenisnya. Kabar terakhir, pengurus IAI bertekad untuk sesegera mungkin agar profesi akuntan Indonesia mengadopsi standar teknis dan perilaku yang dikeluarkan oleh IFAK. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat pagi. Daku weh. Ada apa? Baik, tak nak terekam kan?